Teman-teman, ini yang saya janjikan waktu di bab ini ya teman-teman ya, bab berapa namanya? 5152. Di sini kan kita membahas yang readingnya ya. Oke. Ini kita lihat dulu, seperti biasa, pasti untuk mengisi yang giok ini harus melihat antara koneksi ya, hubungan antara yang depan sama yang belakang. Kita coba artikan depan dan belakang dulu ya teman-teman ya. Oke. Jadi di sini dulu, yang ini sama yang ini ya teman-teman ya. Inganan manusia mengalami kesuksesan dan kegagalan tanpa henti selama hidupnya gitu kan. Selama nendongan ini selama hidupnya. Oke, jadi ini temanya adalah tentang kesuksesan dan kegagalan ya. Songgong과 실패. Nah, gitu. Lalu di sini yang berikutnya disebutin songgongnya dulu ya, teman. Berarti biasa tulisan ini akan mengelaborasi karena temanya songgong dan silpe pasti akan membicarakan 1 dan 2 ini. Nah, di sini yang dielaborasi adalah songgongnya dulu, ya kan? Ero inhe itu sama dengan karena, teman-teman. Karena. Songgongi kitemune gitu ya, teman-teman ya. Jadi, karena sampai sini ya, rumusnya karena berakhiran konsonant pakai nyaru. Karena keberhasilan, kipo hagi itu hako. Jadi momogi itu hada itu artinya juga ya. Tapi di sini kata kerja. Moki itu hako, yepe gitu hako, sagi itu hako. Kenapa beli di sana? Oh, kenapa beli di sana? 왜 그 가게에서 사요? 제가 그 가게 자주 가고 물건이 사기도 해요, gitu kan. Barangnya murah juga, gitu ya teman-teman ya. Jadi gitu hada ini artinya juga, tapi juga untuk menyambungkan kata kerja atau kata sifat. Teman-teman kan taunya selama ini kan juga itu hanya do kan. Babdo, 교실도, 사람도. Nah ini juga yang untuk menyambungkan yang nempel dengan kata kerja. Ya begitu hagu ya cantik juga gitu kan. Ya susah juga orep gitu hagu gitu kan ya. Seperti itu ya Rabun ya. Nah, di sini berarti masih sama, orang itu mengalami keberhasilan dan kegagalan, kesuksesan dan kegagalan gitu kan ya. Nah, berarti di sini orang bahagia juga karena kesuksesan. Nah, kalau misalnya bahagia juga karena kesuksesan, ya Yorobun di sini kan ada silpenya. Berarti di sini udah jelas di sini ada go. Jadi orang itu bahagia karena keberhasilan, ya berarti di sini pasti akan bilang juga orang itu bahagia, sedih juga karena kegagalan gitu ya. Coba teman-teman di sini masukkan dulu ya. Kira-kira apa? Jadi di sini maksudnya adalah orang-orang sedih juga. Nah, sedih teman-teman atau saya ngomong serempat mulu. Nah, sedih apa sedih? Sedih itu kan apa? Di sini kan pakai kipohada teman-teman. Jadi kan kita ada pernah, teman-teman mungkin taunya ada kipeda sama sedih, bahagia, gembira pasti lawannya selpeda. Kalau misalnya uri, 제가, 내가, 우리는 sedih berarti pakainya nih. 우리가 기뻐요. 우리가 슬퍼요. 내가 기뻐요. 내가 슬퍼요. 나는 기뻐요. 나는 슬퍼요. Nah, ini kan ingan, teman-teman. Ingan ini kan manusia, berarti dia menjadi orang third gitu kan, orang ketiga, third person gitu ya. Orang ketiga. Yang mana
teman-teman yang membaca, nah ini teksnya adalah sebagai orang kedua gitu ya teman-teman ya. Jadi ini lagi ngomongin tentang manusia mengalami kegagalan dan keberhasilan gitu kan, keberhasilan dan kegagalan. Karena jadi orang ketiga itu kenapa menjadi hipohada. Jadi kata sifat pada saat kita menyebutkan bukan kata sifat ya, sebuah kondisi, sebuah keadaan yang menunjukkan feelingnya seseorang gitu ya, bukannya sifat ya, bukannya sifat cantik gitu ya teman-teman ya, bukannya sifat cantik, bukannya sifat misalnya dia kaya atau bukannya dia rajin gitu ya teman-teman ya. Pada saat kita menyebutkan kondisi perasaan seseorang yang salah satu contoh katanya adalah sedih, gembira. Nah, itu kalau untuk orang kedua, orang ketiga itu tidak boleh pakai kipeda, tapi menjadi kipohada. Ditambahkan ohada, teman-teman. Ohada. Nanti kipohada menjadi selpohada. Kayak misalnya bahagia. Ini kan sebuah kondisi di mana menunjukkan perasaan orang kan. Apabila kita menunjukkan kata sifat, tapi kata sifatnya adalah kata sifat yang menunjukkan kondisi perasaan seseorang, maka dari kata dasarnya kita tambahkan lagi aohada ini. Saya bahagia, hengbokhada menjadi hengbokhe hada. Seperti itu ya Rabun ya. Nah, di sini teman-teman sebenarnya walaupun tidak tahu prinsip ini sebenarnya bisa lihat dari dia di sini pakai kipohada, maka selpedanya tidak jangan pakai selpeda melainkan selpohada. Itu kenapa jadinya di sini kan bahagia, gembira juga karena keberhasilan ya teman-teman, karena kesuksesan. Berarti di sini kita akan pakaikan untuk ngisi di sini ya, untuk ngisi di sini maka kita butuh si silpe, tinggal diganti aja songgongnya menjadi silpe. Berarti silpe. Nah, karenanya apa teman-teman? Karena ini berakhiran konsonan berarti kita pakai silpero inhe selpo hagito. Nah, karena udah ada titik maka harus ditutup dengan handah teman-teman, handah. Nah, karena selpohada ini bentuknya sudah menjadi kata kerja, maka tidak boleh pakai kata dasar, ditambahkan maka tidak bukan kata sifat. Kalau kata sifat kan saya pernah bilang ya, dia pakainya jadi kata dasar, tapi kalau kalau ini kata kerja, maka akhiran bahasa tulisnya pakai yang ninda atau nenda. Nah, karena hada berakhiran vokal, jadi danya dibuang menjadi handa. Gitu ya, mengerti ya teman-teman ya. Jadi di sini adalah silpero inhe selpohagitu handah. Oke. Nyata nggak sampai belakang kita udah tahu jawabannya teman-teman. Oke, berikutnya kita mau ngisi yang ini. 사람들은 실패했을 때 ketika orang-orang ketika sedih 너무나 sangatlah 힘들고 sangatlah lelah dan gosong스럽다 gosong스럽다 itu artinya menyiksa. Kitemune karena. Jadi orang-orang ketika sedih karena orang-orang ketika sedih sangatlah lelah dan menderita gitu ya. Akhirnya duryohada itu ketakutan. Ini kan dari kata duryopta takut teman-teman. Duryopta. Nah, lagi-lagi karena menceritakan si Ingan sebagai orang ketiga menjadi duryowo. Karena kita harus tambahkan ini kan ohada kan. Jadi duryowo handa gitu. Jadi orang-orang itu sangat ketakutan dengan kegagalan. Karena apa? Ketika gagal itu sangat menderita, sangat melelahkan teman-teman, sangat memakan tenaga dan sangat menyiksa. Nah, di sini kata kunci krotaguheso. Namun walaupun demikian, krotaguheso itu artinya walaupun demikian, namun demikian, krotaguheso itu bisa diartikan dengan namun demikian, walaupun demikian, bla 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 bla. Nah, isinya apa?
silper을 함으로써. Rose ini artinya dengan kegagalan, gitu kan? Dengan kegagalan bisa belajar banyak hal dan karena itu, karena apa? Karena apa? Karena kegagalan. Karena kegagalan bisa sukses. Karena gitu ya. Jadi namun demikian bla 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 gitu loh. Karena dengan kegagalan, dengan pernah gagal, kita bisa belajar banyak hal dan bisa sukses karena kegagalan tersebut. Berarti di sini maksudnya apa? Gitu kan ya. Orang-orang itu takut sama kegagalan gitu ya, karena kegagalan itu sangat menyiksa dan melelahkan gitu kan ya. Namun walaupun demikian harus bagaimana? Karena dengan kegagalan kita bisa belajar banyak hal dan bisa sukses gitu. Berarti di sini maknanya adalah apa namanya, orang-orang takut kegagalan, tapi walaupun demikian kita apa teman-teman harus bagaimana gitu. Karena kegagalan itu sebenarnya membawa kita sukses. Berarti di sini maksudnya jangan takut sama kegagalan. Nah, berarti di sini udah ada kata kuncinya nih teman-teman. Duryowo handa. Duryowo handa. Jadi silperel duryowo handa itu artinya ketakutan sama kegagalan. Ya, tapi walaupun demikian jangan takut dengan kegagalan. Berarti jangan takut kegagalan kan sudah ada di sini. Silperel duryowo handa. Berarti saya hapus dulu ya biar enak ya. Jadi di sini silperel duryowo danya dibuang ya. Nah, berarti jangan teman-teman. Tapi di sini kalau jangan kan duryo haji maseyo kan harus jadi pakai ji maseyo kan. Sementara di sini harus ada apa teman-teman? Pakai akhiran dadah. Nah, kita bisa kali dengan jangannya itu dengan kata tidak boleh. Tidak boleh itu artinya tuh myon andeda. Kata dasarnya kan myon andeda, berarti sih duryowo hamyon andwe. Nah, karena ini kategorinya kata kerja, maka tidak boleh andweda doang, teman-teman. Harus ditutup dengan andwenda. Itu ya, teman-teman ya. Oke, semoga bisa membantu. Seperti itu. Jadi mau tidak mau ini harus dibaca semuanya. Tidak ada kunci khusus ya, teman-teman ya. Karena di sini kita harus melengkapi sebuah paragraf. Paragraf untuk mengetahui paragrafnya. Karena kita di sini harus melengkapi kalimat dalam paragraf, maka kita harus tahu dulu depannya ngomongin apa, belakangnya ngomong apa untuk mendapatkan konteks. Nah, dari konteks itu kita akan tahu kosakata apa saja yang sesuai dengan konteks yang dibicarakan. Sekian.